terdapat 4 posisi persaingan pasar. Yang pertama adalah pemimpin pasar atau market leader, yaitu adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian besar pasar untuk produk yang relevan. Pihak yang mempunyai jumlah pembeli paling banyak di antara para pesaingannya untuk produk tertentu. Setidaknya, ada 3 karakteristik dari market leader ini. Di antara yang pertama adalah mempunyai pangsa pasar yang lebih besar, unggul dalam perubahan harga, saluran distribusi, dan intensitas promosi di antara pesaingan. Dan yang ketiga adalah menjadi pusat orientasi pesaing untuk diserang, ditiru, atau dijauhi. Perusahaan yang dominan akan selalu ingin tetap menjadi nomor 1. Sikap ini mendorongnya mengambil tindakan ketiga arah, yaitu yang pertama adalah mengembangkan pasar secara keseluruhan, yang kedua melindungi pangsa pasar, dan yang ketiga adalah memperkuat pangsa pasar. Strategi yang kedua adalah strategi pengikut pasar atau market followers, yaitu adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya mereka takut untuk mengalami sebuah kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan sebuah keuntungan. Market followers adalah bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat. Tetapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mau mengusik keberadaan market leader ataupun market challenge. Ada 3 strategi yang dibedakan dalam market followers. Yang pertama adalah penduplikat atau cloner, yaitu adalah berusaha untuk menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan oleh market leader. Cloner yang paling ekstrim adalah pemalsu yang memproduksi produk market leader. Yang kedua adalah peniru atau imitator, yaitu adalah meniru beberapa hal dari market leader, tetapi mereka tetap menjaga diferensiasi dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengubah atau adapter, yaitu adalah mengambil produk dari market leader dan mengubahnya, dan sering pula memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin memilih untuk menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan market leader, tetapi seringkali adapter tumbuh menjadi penantang di masa depan. Strategi yang ketiga adalah strategi relung pasar atau market niche, yaitu adalah strategi pemasar yang pemilihan pasarnya ditujukan kepada pasar yang lebih sempit yang disebut dengan relung. Niche market bisa dikatakan sebagai pasar yang menawarkan kebutuhan khusus. Segmen pasar niche market sangat kecil dengan jumlah peminat yang lebih terbatas dan memiliki spesifikasi khusus. Misalnya dalam bisnis pakaian, ada yang memilih untuk menjual pakaian khusus untuk acara kondangan dan bahkan hanya untuk menjual pakaian khusus wanita seperti baju muslimah wanita dan lain sebagainya. 4. Strategi penantang pasar yaitu market slinger. Market slinger adalah suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak pada posisi kedua atau ketiga, yaitu di mana perusahaan-perusahaan ini menyerangkan permukaan dan persaingan-persaingan lainnya dengan tawaran yang agresif untuk memperoleh lebih banyak market share. Karakteristik perusahaan penantang pasar, yaitu yang pertama merupakan perusahaan besar dari sudut pandang volume penjualan dan laba, market share 30%. Yang kedua, selalu berupa menemukan kelemahan pemimpin pasar lalu menyerangkannya. Yang ketiga, biasanya juga memusatkan perhatian pada akuisisi perusahaan-perusahaan yang lemah, seperti lintas. Strategi penyerangan yang bisa digunakan oleh penantang pasar yaitu yang pertama, menetapkan sasaran strategi dan lawan. Yang kedua, memilih strategi penyerangan. Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean yaitu strategi Red Ocean merupakan kondisi di mana 2 atau lebih industri atau suatu pebisnis saling berbagi pasar yang sama. Semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat pula pertarungan yang terjadi. Bisnis yang tidak mampu bersaing akan kekurangan pelanggan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Persaingan yang ketat tersebut akhirnya memaksa sebuah pembisnis harus memilih pilihan, yaitu dengan melakukan diferensiasi produk untuk menerapkan penurunan biaya produksi serendah mungkin. Di sini ada karakteristik Red Ocean sendiri, yaitu yang pertama, perusahaan harus fokus berkompetisi dalam sebuah pasar yang sudah ada dalam suatu pasar. Yang kedua, perusahaan berfokus untuk lebih unggul dan melangkah untuk melakukan persaingan. Kemudian, yang ketiga, perusahaan menitik beratkan strategi pada pemberian value yang berbeda atau penetapan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Kemudian, perusahaan berambisi mengeksploitasi permintaan pasar yang telah ada dan tidak cenderung menciptakan permintaan baru. Kemudian, perusahaan lebih bekerja keras meningkatkan kualitas eksekusi baik dalam segi marketing yang lebih baik ataupun basis biaya yang lebih rendah. Blue Ocean, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean. Blue Ocean adalah upaya sebuah bisnis untuk mengeluarkan
atau keluar dari persaingan bisnis yang sangat ketat, yaitu dengan cara menciptakan ruangan pasar yang baru yang tidak ada pesaingnya. Ketika sebuah bisnis ada di dalam suatu ruangan pasar yang kosong, maka seluruh pasar potensial akan bisa digali dan menggali pasar tanpa melalui usaha yang berpatokan pada usaha untuk menciptakan produk atau fitur produk yang selama ini belum ada dan tidak ada pesaing tanpa disadari. Chandra dapat dikatakan sebagai market leader karena memiliki pangsa pasar terbesar di Lampung. Dengan memiliki 37 camat dan 8 Chandra Superstore, Chandra juga memiliki letak geografis terbaik. Misalnya, dekat dengan pasokan bahan mentah, pasar, tempat yang biaya transportasinya murah, dan sebagainya. Chandra dapat bekerja sama dengan berbagai kolaborator, termasuk retailer yang kecil hingga besar. Dengan adanya hal tersebut, akan sukar dilakukan oleh perusahaan yang belum mampu bersaing untuk menguasai pasar. Chandra juga melakukan promosi masif yang dilakukan di mana-mana, mulai dari memanfaatkan channel tradisional marketing, contohnya seperti koran dan billboard, hingga menggunakan channel digital marketing seperti social media advertising, search engine marketing. Adanya fleksibel yang diberikan oleh Chandra sehingga menjadi market leader, yaitu kemampuan untuk mengerahkan segala sumber daya untuk melakukan inovasi. Seperti ketika ada produk yang sedang viral saat ini, contohnya seperti makanan Korea ataupun Oreo Blackpink. Dengan begitu, Chandra sebagai market leader dapat segera berupaya mengimbangi dengan cara langsung mendisplay produk-produk tersebut. Sebagai market leader, Chandra juga memikirkan kepuasan pelanggan, memberikan yang terbaik, sehingga Chandra mendapatkan review positif dari para konsumen, yang membuat konsumen menjadi loyalitas dengan terus berbelanja di Chandra. Selanjutnya yaitu market challenger atau penantang pasar, yang dimana penantang pasar ini memberikan perlawanan terhadap domisi market leader, yaitu yang dimana contohnya tadi yaitu Chandra. Nah, untuk market challengernya atau penantang pasarnya yaitu contohnya Vitrinov. Kenapa Vitrinov disebut dengan market challenger? Karena market challenger itu untuk memperluas pangsa pasar, yang dimana produk-produk yang dijual lebih kompetitif ketimbang market leader, yang dimana tujuan dan strategi market challenger yaitu berusaha untuk merebut pasar atau menggeser posisi kepemimpinan atau market leadernya, yang dimana dengan memperkenalkan varian produk baru, meningkatkan mutu layanan dan kualitas, dan menetapkan harga sesuai dan jauh lebih bersahabat dibanding dengan market leader. Seperti contohnya di Vitrinov, produk yang dijual di Vitrinov juga tidak kalah dengan produk yang dijual di market leader atau di Chandra, seperti alat kecantikan, pakaian, kebutuhan sehari-hari, terus sayuran, buah-buahan, alat elektronik juga tidak kalah lengkap dengan produk yang dijual di market leader atau di Chandra. Apalagi produk yang dijual juga memiliki harga yang murah dan memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dengan produk yang dijual di market leader. Apalagi sekarang memasuki akhir tahun, yang dimana pasti produk yang dijual di Vitrinov memberikan promosi atau diskon untuk menarik minat konsumen membeli. Apalagi sekarang akan memasuki hari raya Natal, dimana kan pasti ada produk makanan atau kue-kue yang diskon, seperti membeli 2 gratis 1 atau membeli dengan jumlah banyak akan mendapatkan diskon. Vitrinov yang berada di Jalan Seta Pagar Alam, nomor 103, Gedung Meneng, Kecamatan Kedaton, yang dimana mayoritas lingkungan atau konsumennya yaitu mahasiswa dan anak kosan, yang dimana itu akan membuat peluang atau pangsa pasarnya yang menjadi banyak dan sangat luas, apalagi di kalangan anak-anak muda yang ingin membeli barang yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dengan produk yang dijual di market leader. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari market followers. Nah, kelompok kami mengambil contoh yaitu produk skincare dari Skintific dan BioAqua. Baru-baru ini Skintific mengeluarkan produk terbarunya yang memiliki kandungan ceramide pertama, yaitu produk pelembab skin barrier. Nah, produk ini sangat viral di media sosial sehingga banyak yang membelinya. Maka dari itu, muncullah produk baru, yaitu produk BioAqua dengan kandungan yang sama yaitu ceramide,
Nah, produk BioAqua ini dijual dengan harga 49.000 dengan berat 50 gram. Yang kedua, produk ini sama-sama menggunakan media sosial sebagai media untuk memasarkan produk mereka. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah relung pasar atau marketnizer. Nah, UKM dan bisnis online yang berada di posisi ini biasanya mereka menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak pesaing. Nah, biasanya bisnis seperti ini menyasar kepada segmen hobi ataupun minat-minat tertentu. Contoh dari marketnizer sendiri adalah saya ambil contoh Shine Daily. Shine Daily ini adalah sebuah kafe yang memiliki konsep healthy food atau makanan sehat. Nah, kenapa dikatakan makanan sehat? Karena minyak yang digunakan oleh Shine Daily sendiri adalah canola oil yang pastinya lebih sehat dan lebih baik daripada minyak goreng pada umumnya. Kemudian mie yang digunakan pun adalah mie shirataki yang rendah kalori. Kemudian ada juga di setiap menu mereka menambahkan kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Seperti contohnya karbohidrat, lalu jumlah kalori, protein dan sebagainya, supaya lebih memudahkan konsumen dalam menentukan menu apa yang cocok untuk program diet mereka. Karena rata-rata dari konsumen sendiri adalah mereka yang memilih hidup sehat dan juga sedang mengikuti program diet. Maka dari itu mereka membutuhkan makanan sehat yang contohnya juga mereka ada juga yang sebagian adalah vegetarian, seperti itu. Terima kasih.